Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab kali ini kita akan belajar tentang usaha energi dan daya. Dalam bab kedua ini ada beberapa materi yang harus dipelajari. Yang pertama, usaha energi, usaha sebagai perubahan energi, daya, hukum kekekalan energi. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu usaha. Usaha itu merupakan hasil kali besar perpindahan dengan komponen gaya yang sejajar dengan perpindahan. Contohnya nih, kita punya balok yang ditarik oleh gaya yang biasa kita sebut dengan F ya. Gayanya itu disebut F. Nah, kita coba animasikan. Nah, balok yang ditarik oleh gaya lalu dia melakukan perpindahan, yang perpindahannya itu arah perpindahannya sejajar dengan tarikan komponen gayanya itu. Nah, maka rumus yang dihasilkan adalah W sama dengan F kali S. Oke, untuk W itu artinya adalah usaha, F adalah gaya, S adalah jarak perpindahannya. Nah, next. Ada juga definisi usaha perkalian antara perpindahan dengan komponen gaya yang searah dengan perpindahan. Semisal kita punya suatu balok, baloknya itu ditarik dengan suatu gaya, tapi ditariknya itu secara membentuk sudut, tidak searah seperti jarak perpindahan, tapi dia agak atas kanan gitu. Nah, kita bisa lihat di sana ada F ya, itu adalah tarikan gaya yang dilakukannya gitu. Nah, kita coba animasikan. Balok itu berpindah searah dengan jarak perpindahannya. Oke. Nah, sudut yang membentuk arah perpindahan itu dinamakan F cos A. Gitu. Oke. Nah, maka timbul suatu rumus W sama dengan F kali cos alpha kali S. Dengan keterangan W adalah usaha, F adalah gaya yang sejajar dengan perpindahan, dan S adalah jarak perpindahannya. Oke. Next. Ada beberapa contoh soal. Yang pertama, 2 orang mendorong lemari bermuatan dengan arah mendatar yang besarnya masing-masing 120 Newton dan 180 Newton sejauh 75 meter. Tentukan usaha yang dilakukan oleh kedua gaya tersebut. Nomor kedua, seseorang menarik sebuah benda menggunakan tali dengan gaya sebesar 120 Newton yang membentuk sudut theta 60 derajat terhadap bidang datar. Tentukan usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda tersebut hingga bergeser sejauh 100 meter. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. 2 orang mendorong lemari bermuatan dengan arah mendatar ya, bukan sudut, yang besarnya masing-masing 120 Newton dan 80 Newton. Oke, mendorong lemari bermuatan besar dorongannya itu adalah 120 Newton dan 80 Newton. Berarti tandanya gaya yang dikeluarkan itu adalah 2 gaya ya. Jadi yang dorong itu 2 gaya atau 2 orang. Nah, kita sebut gaya 1 itu F1, gaya 2 F2. Nah, selanjutnya sejauh 75 meter. Sejauh berarti jaraknya itu 75 meter. Tentukan usaha yang dilakukan kedua gaya tersebut. Oke, kita tulis dulu diketahui F1-nya itu gaya pertama berapa? 120 Newton. Gaya kedua itu 80 Newton. S itu adalah jarak perpindahan. Nah, di sini diketahui kan sejauh 75 meter. Berarti di sini 75 meter. Oke. Ditanyakan W. Ditanyakannya itu adalah usaha ya, usaha yang dilakukan. Usaha itu adalah W.
Oke, selanjutnya penyelesaiannya. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya ya, teman-teman. Kita lihat tadi rumus usaha itu adalah, kita tulis di sini ya, rumus usaha. Oke. Note, rumus usaha itu adalah W sama dengan F kali S ya. Gaya kali jarak perpindahan. Hanya saja karena di sini gaya yang dilakukannya itu ada banyak, tidak satu, maka rumusnya menjadi W sama dengan sigma F kali S. Nah, sigma F di sini itu tandanya adalah jumlah dari gayanya itu sendiri, banyak gaya itu sendiri gitu. Jadi paham ya kenapa tadi rumusnya F kali S berubah menjadi sigma F kali S, karena sigma F itu pertambahan dari banyak gaya. Gaya yang dilakukan itu lebih dari satu. Kalau gayanya cuma satu ya pakai rumus F kali S aja gitu. Oke, selanjutnya kita tulis penyelesaiannya. W sama dengan sigma F kali S sama dengan, nah, sigma F itu berarti di sini F1 tambah F2 dikali S-nya itu adalah jaraknya ya, kita pindahin. F1 tadi diketahui gaya yang dikeluarkan 120 Newton tambah 80 Newton dikali S-nya itu adalah jaraknya 75 meter. Nah, 120 tambah 80 adalah 200 dikali 75, hasilnya 15.000 joule. Ingat ya, satuan usaha itu adalah joule. Jangan lupa ditulis belakangnya. Selanjutnya ada seorang menarik sebuah benda menggunakan tali dengan gaya sebesar 120 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang datar. Tentukan usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda tersebut hingga bergeser 100 meter. Seperti biasa kita bikin diketahui. Diketahuinya di sini ada apa aja? Yang pertama ada gaya atau F. Kita tulis F-nya 120 Newton. Terus apalagi yang diketahui? Membentuk sudut theta 60 derajat. Kita tulis theta 60 derajat. Apalagi yang diketahui? Hingga bergeser 100 meter. Nah, berarti ini, maaf kecoret. Berarti ini S-nya itu adalah 100 meter. Jarak perpindahannya atau bergeser berapa meter gitu, itu kan sama aja dengan jarak perpindahan. Oke, untuk demonstrasinya itu seperti ini ya. Ada dua balok, ada satu balok ini mau dipindahkan, digeser ke posisi di sini ya. Ini adalah jaraknya S. Nah, jadi si orang yang narik balok ini itu dia ke sini, agak ke atas gitu, membentuk sudut dari perpindahannya gitu. Nah, ditariknya di sini tapi ngegesernya ke sini. Nah, ini dinamakan F dan ini dinamakan F cos alpha. Oke, sekarang kita masuk ke penyelesaiannya ya. Tadi ditanyakannya, kita lihat tentukan usaha. Berarti ditanyakannya adalah usaha. Oke, F rumusnya itu adalah, oh iya tadi lupa nulis rumus usaha yang membentuk sudut itu menggunakan rumus ini ya, W sama dengan F cos alpha kali S. F-nya itu berapa? 120 dikali cos alpha. Di sini cosnya adalah cos 60 derajat ya teman-teman, 60 derajat kan yang diketahui, dikali F-nya 120, cos A-nya cos 60 derajat, S-nya itu adalah jaraknya 100.
Nah, ini 120 dikali cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu adalah setengah kali 100. Oke. Hasilnya adalah 6000 joule. Ingat ya teman-teman, sekali lagi kalau mencari usaha satuan itu adalah joule. Joule gitu. Itu ya perbedaannya. Kalau yang tadi itu kan tidak membentuk sudut, makanya rumusnya cuma W sama dengan F kali S. Kalau yang ini di nomor 2 ini dia membentuk sudut. Nah, kalau membentuk sudut berarti rumusnya yang F cos alfa kali S.